Arsenal hajar Chelsea 4 gol tanpa balas. Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea di final Florida Cup di Camping World Stadium, Florida pada Minggu. The Gunners menang telak 4-0. Arsenal tampil cukup baik di babak pertama. Mereka mampu unggul 2 gol melalui Gabriel Jesus dan Martin Odegaard. Pasukan Mikel Arteta kemudian mampu menambah 2 gol di babak kedua. Adalah Bukayo Saka dan Albert Sambi Lokonga yang mencatatkan namanya di papan skor. Dengan hasil ini, Arsenal telah berhasil mengemas 4 kemenangan secara beruntun di laga pramusim. Sebelumnya, The Gunners sukses mengalahkan Nuremberg, Everton dan Orlando City. Kalah dari Barcelona, Real Madrid merindukan Karim Benzema. Real Madrid memulai rangkaian tur pramusimnya dengan hasil yang buruk. Los Blancos takluk dari rival abadinya Barcelona pada laga pramusim bertajuk Soccer Championship Tour. Madrid menghadapi Barcelona di Allianz Stadium. Namun, Los Blancos harus mengakui keunggulan Barcelona dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal kemenangan Barcelona dicetak oleh Rafinha pada menit ke-27. Dia menjebol gawang Thibaut Courtois dengan tembakan keras dari depan kotak penalti. Usai pertandingan, pelatih Madrid Carlo Ancelotti berkomentar tentang kekalahan timnya dari Barcelona. Dia menilai timnya tampil lebih baik dari Blaugrana di babak kedua. Kami lebih baik dalam menguasai bola di babak kedua, kata Ancelotti di situs resmi klub. Di babak pertama, kami bertahan dengan baik dan mengatur dengan blok rendah, tetapi kami tidak memiliki sedikit kualitas yang berhasil kami hasilkan di babak kedua. Karim Benzema absen di laga El Clasico ini karena kondisinya belum fit. Carlo Ancelotti mengakui kalau timnya sangat merindukan striker asal Prancis tersebut. Benzema adalah pemain terbaik di dunia dan ketika dia tidak bermain, kami jelas merindukannya, tegas Ancelotti. Tampil ganas Gabriel Jesus Man of the Match pada laga Arsenal vs Chelsea. Gabriel Jesus layak terpilih menjadi Man of the Match dalam pertandingan Arsenal vs Chelsea di Florida Cup. Sang pemain benar-benar bersinar di laga ini. Arsenal menggelar laga pramusim keempat mereka di Camping World Stadium, Amerika Serikat. Kali ini mereka menghadapi Chelsea di final Florida Cup 2022. Di laga ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan. Tim berjuluk The Gunners tersebut menang dengan skor yang cukup meyakinkan 4-0. Arsenal membuka skor melalui Gabriel Jesus. Setelah itu, The Gunners menambah 3 gol melalui Martin Odegaard, Bukayo Saka dan Albert Sambi Lokonga. Gabriel Jesus dipasang sebagai starter di lini depan Arsenal. Ex-pemain Manchester City itu benar-benar menjadi ancaman bagi lini pertahanan Chelsea. Jesus benar-benar merepotkan pertahanan Chelsea dengan pergerakannya. Dia juga mencetak gol pertama Arsenal pada menit ke-15. Jesus menaklukkan Edouard Mendy dengan tendangan chip setelah mendapat umpan dari Granit Xhaka. Ini merupakan golnya yang keempat di laga pramusim The Gunners. Pramusim Arsenal di Amerika Serikat sudah berakhir. Namun, The Gunners masih punya satu laga untuk dimainkan sebelum bertarung di Premier League. Arsenal rencananya akan menghadapi tim La Liga Sevilla dalam ajang Emirates Cup. Pertandingan ini akan berlangsung di Emirates Stadium pada Sabtu tanggal 30 Juli mendatang. Dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester City, Neymar tegaskan ingin bertahan di PSG. Rumor Neymar akan meninggalkan PSG di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang penyerang menegaskan bahwa ia ingin melanjutkan karirnya di PSG. Pemain timnas Brasil itu belakangan ramai digosipkan akan pergi dari PSG. Ia dilaporkan bakal didepak oleh manajer baru PSG, Christophe Galtier. Galtier menilai Neymar merupakan beban bagi timnya, karena sang pemain memiliki gaji yang sangat besar namun performanya tidak maksimal. Pihak PSG dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan beberapa klub top Eropa untuk menjual Neymar. Ada Chelsea dan Manchester City yang dirumorkan tertarik meminang ex-Barcelona itu. Baru-baru ini, AFP mencoba untuk mengklarifikasi rumor tersebut kepada Neymar. Namun sang pemain membantah kabar itu dengan tegas. Ia menyebut bahwa ia tidak berencana pergi dari PSG. Ia bahagia bermain untuk raksasa Prancis itu jadi ia tidak tertarik cabut. Apakah saya akan pergi dari PSG? Tidak, saya ingin bertahan di Paris Saint-Germain, ujar Neymar. Neymar juga membantah kabar bahwa pihak PSG ingin menjualnya.
Ia menyebut bahwa kabar itu sama sekali tidak benar. Hingga saat ini tidak ada pembicaraan apapun antara saya dan pihak klub. Mereka tidak mengatakan apapun mengenai rencana masa depan saya sendiri tidak tahu apa rencana mereka. Namun bagi saya hanya ingin bertahan di klub ini, ujarnya. Terlepas dari rumor yang beredar, Neymar masih dilibatkan dalam tur pramusim PSG di musim panas ini. Sang pemain masuk sebagai pemain pengganti saat PSG mengalahkan Urawa Red Diamonds dengan skor 3-0 kemarin. Curhat Bruno Fernandes soal Erik ten Hag yang super disiplin. Bruno Fernandes bicara soal perubahan-perubahan besar yang dibawa Erik ten Hag ke Manchester United. Dia mengakui bahwa Ten Hag adalah sosok yang sangat disiplin. Musim panas ini Manchester United sedang memulai era baru bersama Ten Hag. Tantangannya cukup besar, Ten Hag diminta mengembalikan Manchester United ke level tertinggi dan membuat Manchester United jadi tim yang ditakuti seperti sedia kala. Tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan Ten Hag untuk mewujudkan perubahan tersebut. Dia menuntut kedisiplinan pemain Manchester United baik di dalam maupun di luar lapangan. Menariknya, Ten Hag juga bersikap sangat tegas. Tidak ada toleransi untuk kesalahan atau keteledoran pemain, setiap pemain pun diperlakukan sama kerasnya. Bruno mengakui bahwa pendekatan Ten Hag terbilang keras, bahkan mungkin tidak semua pemain Manchester United bisa memenuhinya. Namun, pendekatan keras yang diterapkan Ten Hag ini bisa membantu tim untuk menyatukan visi. Ten Hag punya peraturan-peraturan, dia menuntut banyak hal dari kami dan dia ingin setiap pemain berada di posisi yang sama dan melakukan hal yang sama, kata Bruno. Setiap pemain tahu bahwa mereka harus bergerak sebagai tim yang sama. Jika tidak, mereka bakal tersingkir dari tim. Ini hal bagus, sebab jika Anda ingin sukses sebagai tim, Anda harus terus berada di jalur yang sama, imbuhnya. Lagi pula, Bruno melanjutkan bahwa Ten Hag tidak hanya menuntut pemain Manchester United. Pelatih asal Belanda itu juga memberikan kebebasan dan mendukung setiap pemain. Dia membawa disiplin, tapi dia juga memberi kebebasan pada pemain untuk membuat keputusan sendiri. Dia ingin kami mengikuti aturannya, tapi dia juga ingin memberi tanggung jawab pada pemain-pemain senior, sambung Bruno. Dia tegas, dia ketat, tapi di saat yang sama dia adalah pria yang santai dan gampang diajak bicara.